Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Soma Adi Wijaya. Welcome back to my channel. Hai teman-temanku semua dan adik-adikku semua, hari ini apa kabarnya? Dan juga hari ini akan saya kembali lagi ya, setelah 1 minggu saya nggak buat video, dan hari ini saya akan membuat video tentang perjuangan. Walaupun ada telat beberapa hari, tapi ya mudah-mudahan ini bisa menambah informasi teman-teman mengenai sebuah makna perjuangan seperti itu. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia tambah jaya, tambah sukses, dan juga tambah sukses, tambah jaya, dan tambah harmoni, tambah jaya, dan tambah jadi negara yang kokoh, kuat, dan harmonis gitu ya. Amin ya robbal alamin. Dan harapan kita juga semoga di tahun ini setelah Indonesia berjaya gitu, Indonesia bisa bebas dari corona dan juga bisa merdeka lagi gitu setelah kita dijajah oleh virus-virus corona yang memang menyebalkan ini. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai lomba-lomba 17 Agustusan, tapi ini yang saya bahas itu adalah hal yang berbeda, yaitu seperti makna perjuangan dari sebuah lomba sederhana yang memang biasanya kita lakukan di tanggal 17 Agustus. Nah, walaupun memang sekarang ini masih di tahun ini itu sangat jarang ya ada lomba tersebut karena memang ada pandemi corona ini, tapi saya harap rasa perjuangan atau jiwa perjuangan kita dan aura-aura kemerdekaan yang sudah kita dapat di tanggal 17 Agustus kemarin itu bisa teraplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video dari saya. Langsung saja ke videonya. Lomba 17 Agustus itu merupakan salah satu momen-momen yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia gitu, karena kan memang yang pertama itu melatih jiwa kompetisi, kemudian yang menang itu juga akan dapat hadiah seperti itu ya. Tapi yang terpenting itu adalah gimana caranya kita bisa memaknai suatu hari kemerdekaan Indonesia gitu ya dengan cara masing-masing gitu. Dan lomba 17 Agustusan ini itu kalau di Indonesia itu kan sangat unik-unik sekali ya. Ada makan kerupuk, ada yang panjat pinang, ada lomba karung, kemudian kerja di kantoran sampai jadi petani gitu ya. Itu bisa melaksanakan lomba ini gitu karena sangat merayat sekali gitu kan. Nah, ternyata dari lomba-lomba tersebut itu memiliki makna-makna perjuangan yang sangat bagus guys. Sejarah dari lomba 17 Agustusan ini sebenarnya itu pertama kali dilaksanakan itu di tahun 1950 gitu. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, 5 tahun setelah itu ada perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Dulunya lomba-lomba ini itu hanya dilakukan di wilayah Jakarta gitu, atau ibu kota gitu, atau di kota-kota besar yang ada di Indonesia gitu. Tetapi lama-kelamaan lomba ini itu bisa merayat sampai ke penjuru Indonesia gitu, sehingga ya semua orang bisa merayakan kemerdekaan Indonesia dengan cara lomba-lomba tersebut. Kita itu sebenarnya sering banget ikut lomba. Saya yakin semua area-areaku di sini juga pernah ikut lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang gitu ya. Tapi apakah teman-teman tahu makna perjuangan di balik lomba-lomba tersebut? Nah, langsung saja kita bahas lomba yang pertama. Lomba yang pertama yaitu lomba panjat pinang. Nah, lomba panjat pinang ini adalah salah satu lomba yang memang sangat difavoritkan orang gitu kan, karena memang ini sangat seru sekali gitu. Lomba ini biasanya dilaksanakan dengan adanya satu tiang, entah itu dari bambu, entah itu dari pohon pisang gitu ya, yang dilumuri oleh sesuatu yang licin, entah itu oli, entah itu minyak gitu ya. Dan di atasnya itu nanti ada beberapa hadiah gitu bagi yang memang bisa memanjat pohon tersebut. Walaupun memang sulit sih ya, karena saya hanya pernah lihat doang gitu, nggak pernah ikut gitu. Karena kalau dilihat-lihat itu kan sangat sulit ya lomba panjat pinang ini. Tapi keinginan masyarakat Indonesia itu banyak sekali gitu. Maksudnya yang daftar itu juga banyak, yang ikut juga banyak gitu. Nah, di balik lomba panjat pinang tersebut, ternyata lomba panjat pinang ini sejarahnya adalah kebiasaan orang Belanda yang dibawa ke Indonesia gitu. Di kalimat sendiri itu artinya adalah tiang yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya sejarah dari lomba panjat pinang ini merupakan mencerminkan adanya
kepahitan rakyat Indonesia zaman dulu gitu. Karena lomba panjat pinang ini kan dibawa oleh orang Belanda nih ke Indonesia. Orang Belanda ini menggunakan panjat pinang ini untuk hiburan bagi orang-orang Belanda gitu. Jadi karena memang pada zaman dahulu itu pribumi itu kesulitan mencari makan, kemudian tidak memiliki barang-barang yang mungkin ada yang dipajang di panjat pinang tersebut gitu ya. Jadinya ini adalah memiliki hiburan tersendiri bagi orang Belanda gitu. Tapi yang melaksanakan panjat pinang ini adalah orang pribumi. Nah, kepahitan-kepahitan ini adalah merupakan dasar kenapa panjat pinang ini selalu dilaksanakan di 17 Agustus. Dulu itu panjat pinang ini merupakan hiburan bagi orang-orang Belanda yang memiliki acara penting gitu ya. Jadi hiburannya itu adalah melihat orang-orang pribumi berebutan hadiah. Nilai perjuangannya itu sangat tinggi gitu. Karena memang kita kan manjat suatu tiang yang memang licin gitu ya. Jadinya dengan adanya kita bisa meraih hadiah itu memiliki perjuangan yang sangat tinggi, kegigihan yang sangat tinggi, dan berani untuk bersakit-sakitan gitu untuk memperjuangkan sesuatu yang memang kita inginkan. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah ikut lomba panjat pinang dan apakah ada kejadian lucu di lomba panjat pinang tersebut, jangan lupa komen di bawah ya. Yang kedua ini adalah lomba favorit saya, yaitu lomba makan kerupuk gitu. Karena kan dari kecil saya itu nggak pernah lewat gitu kalau semama lomba makan kerupuk. Nah, lomba makan kerupuk ini merupakan lomba yang memang itu ada kerupuk yang digantung gitu ya, kemudian dimakan tanpa memegang kerupuk tersebut gitu. Teman-teman pasti tahu lah gimana mekanisme lombanya gitu ya, dan saya yakin teman-teman juga pernah ikut lomba makan kerupuk. Nah, lomba makan kerupuk ini ternyata maknanya juga tidak beda jauh dengan panjat pinang. Pada dasarnya dahulu kala itu orang-orang pribumi itu kesulitan makan, kemudian tidak memiliki bahan makanan yang cukup, kemudian dipaksa untuk bekerja berat gitu, romusa maksudnya, dan juga kekurangan makanan sehingga mereka banyak yang meninggal karena kelaparan. Makna dari makan kerupuk tersebut itu ternyata memang sulitnya bahan makanan dan mereka hanya mendapatkan kerupuk. Biasanya itu cuma makan kerupuk dan nasi, itu sudah merupakan makanan yang memang benar-benar enak ketika masa penjajahan. Memiliki simbol bahwa memang kita harus bersyukur walaupun hanya makan kerupuk, tapi itu adalah simbolis kelaparan bagi pejuang-pejuang Indonesia yang dulu berjuang untuk merdekakan Indonesia. Kalau saya sih sering dulu ya makan kerupuk gitu, tapi ya bukan karena ingin menang gitu, karena pengen kerupuknya gitu. Maklum ya, saya itu hobi banget makan gitu. Walaupun saya nggak menang, tapi saya happy aja gitu karena saya dapat kerupuk gitu ya. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang punya cerita-cerita lucu dan juga cita-cita mengesankan di lomba kerupuk. Jangan lupa komen di bawah ya. Kalau saya sih ya, lomba kerupuk itu, makan kerupuk itu adalah lomba yang paling menyenangkan. Kalah menang kita tetap makan gitu. Yang ketiga yaitu lomba balap karung. Nah, lomba balap karung ini kalau teman-teman lihat nih ya gitu, ini adalah lombanya, tahu sendiri lah ya, ada karung, kemudian kita masuk ke karung itu, kemudian kita loncat-loncat atau lari agar bisa masuk ke finish terlebih dahulu gitu. Kalau dia yang cepat berarti dia yang menang gitu. Nah, makna dari balap karung sendiri ini, sebenarnya lomba balap karung ini guys itu menggunakan karung goni gitu loh dulu, bukan yang karung-karung plastik seperti sekarang gitu. Nah, dulu itu masyarakat Indonesia itu menggunakan karung goni untuk lomba balap karung ini gitu, karena memang sudah modernisasi gitu ya gitu. Ternyata karung yang berbahan dari apa ya, dulu kayak benang-benang yang warna coklat gitu loh. Nah, itu tuh mungkin teman-teman tahu, kalau udah tahu komen di bawah itu bahannya itu apa. Saya juga lupa ya namanya apa. Jadi karung dulu itu kan berwarna coklat dan terbuat dari benang nih. Nah, sekarang kan lebih ke karungnya itu ke plastik gitu ya. Nah, zaman dahulu itu namanya karung goni. Jadi karung goni ini
dulu itu adalah merupakan baju yang dikenakan oleh para pribumi, yang hanya bisa mereka gunakan untuk memakai baju itu adalah karung goni tersebut guys gitu. Jadi lomba balap karung ini adalah simbolis bahwa mereka zaman dahulu kala gitu, para pejuang-pejuang Indonesia itu menggunakan karung goni ini untuk berpakaian. Hal ini itu diwujudkan dalam lomba 17 Agustusan itu dengan balap karung tersebut. Ibarat kata itu kita menggunakan baju karung goni tersebut gitu ya, baju goni tersebut, kemudian kita melakukan lari gitu ya, atau loncat-loncat, itu menunjukkan bahwa kita harus berjuang sampai memang kita bisa merdeka gitu ya, sampai finish gitu ya. Jadi sampai finish itu diibaratkan merdeka gitu. Jadi simbolis menggunakan karung tersebut merupakan karung goni yang memang dulu digunakan oleh rakyat-rakyat Indonesia atau para pejuang zaman dahulu kala sebagai baju yang mereka gunakan ketika masa-masa penjajahan. Dan apakah teman-teman juga pernah jatuh atau punya cerita-cerita lucu mengenai lomba karung goni ini? Jangan lupa komen di bawah, ceritakan pengalaman kalian ikut lomba karung, balap karung maksudnya. Selanjutnya yaitu lomba tarik tambang. Ya, lomba tarik tambang. Jadi lomba tarik tambang ini adalah lomba yang dimana dua sisinya itu ada orang yang saling tarik-tarikan. Kalau seumpama di tengah itu ada sebuah pembatas seperti kayak tali atau apa. Nah, jika nanti tali itu memasuki wilayah orang yang memang lagi tarik-tarikan gitu ya, itu nanti orang yang bisa menarik tali itu ke wilayah mereka itu adalah orang yang menang gitu ya. Nah, lomba tarik tambang ini adalah salah satu lomba favorit saya gitu, karena zaman dulu itu saya pas kecil itu gemuk ya. Jadi saya diam aja itu kayak diajak gitu, kayak diajak ayo tarik tambang gitu. Jadi tim saya ya kayak rebutan gitu. Rebutan saya itu jadi tim mereka karena saya itu gendut. Kalau lomba lari jangan ditanya lah ya. Jadi, seperti kebanggaan gitu kalau seumpama lomba tarik tambang gitu. Nah, lomba tarik tambang sendiri itu adalah simbolis bahwa memang zaman dahulu kala itu kan para pejuang-pejuang kita itu kan ada kerja paksa tuh ya gitu. Nah, kerja paksa itu kebanyakan itu menggunakan atau memakai bahan-bahan yang memang berat seperti batu, kayu gitu. Nah, mereka untuk memindahkan barang-barang ini seperti batu, kemudian kayu, kemudian besi yang mereka digunakan untuk infrastruktur bangunan dari bangunan yang dibangun ketika kerja paksa tersebut, itu mereka memindahkan dengan tali tambang tersebut gitu. Jadi tali tambang ini merupakan simbolis dari kepedihan rakyat-rakyat zaman dahulu kala ketika kerja paksa gitu. Sehingga dengan lomba ini itu diwujudkan dengan saling tarik-tarikan gitu. Itu berarti bahwa memang makna dari sulitnya untuk memindahkan barang-barang ketika kerja paksa tersebut itu sangatlah sulit gitu. Walaupun ya kalau lomba, saya yakin lomba tarik tambang tidak seberapa lah ya, maksudnya tidak seberapa dengan kepedihan para pejuang Indonesia zaman dahulu gitu. Tetapi simbolis ini harus kita terus melekat di hati kita gitu, karena kan memang ini adalah sebuah perjuangan yang memang lama sekali gitu. Jadi kita sebagai generasi muda harus selalu berjuang guys gitu, walaupun hanya dengan tarik tambang gitu. Dan gue adalah salah satu orang yang memang kalau ada lomba tarik tambang gitu ya, saya kok dengan yakin, oh my god. Selanjutnya yaitu lomba masukkan paku ke dalam botol. Nah, ternyata walaupun memang saya pikir ini nggak ada maknanya gitu, ternyata maknanya juga bagus juga guys gitu. Lomba memasukkan paku ke botol ini merupakan simbolis dari pakunya itu adalah simbolis dari bambu runcing, yaitu melambangkan bahwa itu perjuangan gitu ya. Nah, kalau teman-teman pasti tahu lah ya cara lombanya ini. Lomba biasanya itu ada paku yang diikatkan ke belakang gitu ya. Kemudian kita berusaha memasukkan paku tersebut tanpa memegang talinya, dan kalau dia masuk duluan maka dia yang menang. Pasti teman-teman tahu dan pernah ikut lomba ini. Paku ini diibaratkan kata adalah sebuah
bambu runcing yang digunakan oleh masyarakat para pejuang dahulu kala untuk merdeka. Memasukkan ke dalam botol itu kan tidak semudah itu ya guys ya gitu, karena kan itu talinya udah gondal gandul gitu ya kalau orang Jawa, apa ya, gak stabil gitu ya, posisinya gak stabil. Kemudian botol itu juga hanya lubangnya itu kecil sekali gitu ya. Jadinya kita makna dari perjuangan dari lomba masukkan paku ke botol ini adalah yang pertama fokus ketika berjuang gitu. Jadi ibarat kata nih, bambu runcing ini harus tepat sasaran gitu, dalam artian ya harus ada fokus, harus ada perjuangan di situ. Teman pasti pernah lomba ini, dan apakah ada pernah gitu ya berbuat curang gitu ya di lomba memasukkan paku ke dalam botol gitu ya? Tolong komen di bawah. Lomba kelereng ini merupakan lomba yang memang favorit saya gitu, ketiga setelah makan kerupuk sama tarik tambang gitu ya. Nah, lomba makan kelereng lomba gigit kelereng dengan lomba gigit sendok dengan kelereng ini adalah salah satu lomba yang memang digemari gitu. Saya yakin semua teman-temanku dan arek-arekku semua di sini sudah pernah ikut lomba ini gitu ya. Nah, lomba ini ternyata memiliki makna bahwa itu kelereng kalau digigit di sendok itu kan ke sana kemari gitu ya, mencari alamat. Alah Aji Ting Ting dong ya. Kayak dia itu tidak bisa stabil di sendok gitu. Nah, gimana caranya kita itu jalan gitu ya agar si kelerengnya itu tidak tidak jatuh gitu ya dari sendok gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa gimana caranya kita itu fokus dalam mencapai tujuan gitu ya. Jadi kita harus fokus, kita harus hati-hati, dan itu juga sangat-sangat melatih keseimbangan guys gitu. Apalagi kalau seumpamanya ini gue cerita ya, dulu itu gue sampai berliur-liur gitu ya kalau lomba kayak gitu. Karena memang harus menyeimbangkan gitu ya antara badan, mulut, gigi, dan juga agar bisa si kelereng itu tidak jatuh gitu ya. Nah, tapi itu seru banget sih gitu. Itu adalah salah satu momen-momen yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia gitu. Dan kalau teman-teman ada cerita lucu mengenai lomba gigit sendok dan kelereng ini, komen di bawah ya gitu, karena saya yakin teman-temanku semua banyak sekali lomba yang pernah diikuti. Oke? Nah, itu tadi lomba-lomba dan makna-makna perjuangan di lomba-lomba yang memang biasanya dilakukan masyarakat Indonesia untuk merayakan kemerdekaan gitu ya. Dan mudah-mudahan makna-makna dari lomba-lomba tersebut kita tidak hanya ikut aja dalam lomba tersebut, tapi kita juga bisa menerapkan makna-makna perjuangan yang ada di balik lomba-lomba tersebut gitu ya. Sehingga kita bisa melanjutkan perjuangannya para pahlawan dengan cara kita sendiri, di jalan kita sendiri, di bidang kita masing-masing gitu, sehingga kita bisa memajukan Indonesia ke depannya. Nah, segitu dulu video dari saya gitu. Barangkali ada teman-teman ada yang mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar, dan minta saran lagi barangkali video-video lain yang mungkin bisa saya buat untuk menghibur kalian itu apa aja, tolong komen di bawah juga gitu. Dan maaf jika ada salah kata dari penyampaian di video ini. Dan segitu dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.